warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan juga berkesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Jabal Ar-Rahmah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita yang sebelah kanan itu mereka sebagai untuk mengangkat 1 derajat ya, dan juga langkah kiri kita untuk mengurangi 1 kesalahan kita. Dan sesungguhnya mondar mandirnya kita dari rumah menuju masjid ini pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya pasti insyaallah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, terutama dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa-dosa besar ya harus kita realisasikan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kita harus melakukan semacam kifarat lah, atau semacam kita melakukan merealisasikan hukuman yang mungkin yang harus kita realisasikan juga untuk sebagai bukti kita, untuk bukti bahwa kita ya mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari menjelang hari terakhir ya, artinya menjelang bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bisa besok, kalau enggak ada perbedaan mungkin bisa kita laksanakan besok ya. Kalau secara hisab memang sudah ditetapkan besok. Bahkan ada saudara kita dari jamaah Naksabandiyah ya, dan juga jemaah An-Nadir itu yang ada di Sulawesi, Naksabandiyah, ada yang di Sumatera Barat kalau nggak salah, itu sudah melakukan hari ini untuk melakukan puasa. Kemarin kalau nggak salah, kemarin kalau nggak salah sudah melakukan. Lebih cepat ya, nggak tahu dia berdasarkan apa, berdasarkan ya ketentuan dari kelompok mereka ya, mungkin berdasarkan melihat adanya air laut. Kalau jemaah Nadir itu biasanya melihat laut ya, pasang surutnya laut. Tapi bagaimana juga menghitungnya kita tidak tahu. Yang jelas bulan Ramadan adalah bulan suci di mana umat Islam wajib melaksanakan puasa. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, tentunya menghadapi bulan Ramadan ini, Ramadan itu kan artinya dari kata Ramado, artinya panas ya, kering, rontang, di mana leher kita ini terasa kering, kerongkongan kita ini dari air sehingga terasa panas gitu di leher kita. Nah, saat di bulan Ramadan itulah kita secara bahasa itu ya bahwa kering ya. Bisa juga Ramadan juga berarti ya sama juga artinya pembakaran gitu, membakar
Artinya bahwa di bulan Ramadan inilah saatnya kita membakar segala dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa yang kecil ya terutama. Nah, bulan Ramadan ini tentunya ya artinya disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladziina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih ya bulan Ramadan sebagai untuk kita melakukan wajib puasa? Karena di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan inilah menjadikan bukti bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan awal daripada wahyu yang pertama yang diturunkan di bulan Ramadan. Tepatnya ya ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan ya, di mana saat Rasulullah SAW sedang berkhalwat di Gua Hira, di bulan Ramadan itulah turun Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan inilah makanya ya identik dengan ibadah Al-Qur'an. Artinya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tentunya yang terkait dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini juga di samping itu, selain daripada bahwa ini firman Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang masih ada dan sampai pada hari kiamat. Artinya kalau dilihat dari mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu atau mukjizat Nabi Muhammad yang bersifatnya kekuatan yang luar biasa, itu sudah tidak ada ya. Tetapi Al-Qur'an lah yang menjadi mukjizat yang kekal sampai pada hari kiamat. Karena dikatakan di dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, sebagai peringatan, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaga, yang akan memelihara Al-Qur'an ini. Tapi di sini realisasinya tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, tapi kita sebagai hambanya, sebagai umatnya menjaga Al-Qur'an dengan ya banyak membaca Al-Qur'an, dengan menghafal Al-Qur'an, dengan mengkaji Al-Qur'an. Ya artinya kita harus ya jadikan Al-Qur'an ini setelah kita mengkaji, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Qur'an ini menjadikan suatu pedoman bagi kita, menjadikan petunjuk bagi kita, baik dalam skala kecil ya, misalnya dalam kehidupan pribadi kita, ataupun dalam skala yang lebih besar sedikit lagi, lebih besar lagi, yaitu dalam keluarga kita. Skup yang lebih luas lagi nanti dalam bertetangga, skup yang lebih luas lagi dalam kita bersosial, dalam kita mencari nafkah. Itu semua ya kita jadikan bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan hanya hudal linnas, petunjuk bagi manusia, tetapi Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa saja juga butuh petunjuk. Jadi butuh apa ya? Kalau petunjuk dengan apa ya? Membimbing itu beda ya, guidance. Jadi petunjuk lebih kalau petunjuk kan tinggal nunjukin gitu. Ada orang bertanya,
di mana perumahan Villa Dago. Nah itu kalau kita menanya ke seseorang, maka akan ditunjukin sebelah sana. Bapak jalan misalnya lurus, lalu belok kiri misalnya. Itu ditunjuk. Tapi boleh jadi di tengah perjalanan saat kita mencari tempat itu yang sudah ditunjukkan oleh seseorang, itu kita boleh jadi akan sesat. Boleh jadi kita bisa melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Kalau melenceng ke kanan masih bagus ya. Nah ini melenceng ke kiri nih. Tapi makna huda itu sendiri tidak hanya sekedar petunjuk, tapi benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membimbing kita? Nah, di sini hudan di sini adalah di dalamnya ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita itu diantarkan langsung ke tempat yang kita tuju. Jadi tidak hanya sekedar dibiarkan saja ditunjukin sebelah sana, tetapi kita diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham. Nah, ilham ini kan hampir semua makhluk hidup semua makhluk hidup Allah berikan ilham, termasuk misalnya binatang saja gitu. Karena makna wahyu, auha, yang mewahyukan itu artinya memberikan wahyu, tapi pada saat ini wahyu sudah tertutup, tidak turun lagi, tapi yang terus menerus akan turun yaitu dalam bentuk ilham, dalam bentuk petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju, atau kita bisa bertemu dengan apa yang kita tuju dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus memantaskan diri kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah kalau kita jauh dari apa yang kita ingin dapatkan. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, tidak hanya sekedar petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memantaskan diri kita untuk jalan di tempat yang sesuai, yang di situ ada petunjuk, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan saya belum dikasih petunjuk oleh Allah untuk melalui jalan yang benar, harus ada usaha dari diri kita untuk meraih petunjuk itu, untuk meraih bimbingan itu. Tidak bisa kita lantas kita duduk tenang dan kita mengharapkan kepada Allah, doa kepada Allah untuk selalu senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan darinya, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada usaha dari kita. Kalau kita tidak berangkat untuk menuju petunjuk itu atau bimbingan itu. Bagaikan tanaman yang diletakkan di tempat yang agak gelap misalnya. Pada saat dia membutuhkan cahaya, membutuhkan petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya dia mendapatkan cahaya dari matahari, maka otomatis tanaman itu akan bergerak menuju. Nah, itu memantaskan dirinya agar keluar, dia bisa mendapatkan sinar dari cahaya matahari. Nah, untuk menghadapi bulan Ramadan ini penting bagi kita untuk memperbaharui keimanan kita. Boleh jadi keimanan kita ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Pada saat kita mungkin senang, kita lagi turun. Atau boleh jadi sebaliknya, pada saat kita senang, kita lagi naik, itu keimanan kita. Tapi pada saat kita sedih, pada saat kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, ada masalah yang menimpa diri kita, lalu kita misalnya turun. Atau sebaliknya juga,
pada saat susah kita kemudian taat gitu ya, terus taat beribadah pada Allah, senang itu, atau dalam posisi seperti itu. Tapi sebaliknya pada saat senang kemudian kita turun. Nah, al-imanu yazidu wa yankus. Maka tajdidul iman, memperbaharui iman itu penting. Apalagi kita mau menghadapi bulan Ramadan. Kita udah siapkan nih, ya. Kita mau masuk bulan Ramadan, pasti kita udah persiapkan itu semuanya. Ya, yang paling dasar yaitu keimanan kita. Karena di sini dalam surat Al-Baqarah 183 di dalam Al-Qur'an, ya, itu panggilan Allah atau mukhatab yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Panggilan yang pertama itu ya ayyuha, itu kan panggilan Allah, ya. Ya ayyuha itu panggilan yang luar biasa, panggilan yang begitu sopan, begitu hormatnya, ya, artinya Allah memuliakan manusia, orang-orang yang beriman. Tidak sekedar manggil ya amanu misalnya, wahai, dengan tidak wahai, tapi sudah ya ditambahin ayyuha, ya ayyuha. Artinya panggilan ayyuha itu panggilan untuk orang banyak, ya. Jadi untuk sekelompok orang banyak, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada satu panggilan yang secara khusus untuk orang-orang yang beriman, panggilan yang tentunya ini panggilan penuh dengan artinya mengkhususkan Allah secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman inilah yaitu kita, ya, untuk bisa, nah, bagaimana agar iman kita ini meningkat? Bagaimana agar iman kita ini terus naik, ya, agar tidak turun dan turun, tetapi naik dan naik terus, ya bersamaan dengan usia kita, bersamaan dengan kehidupan kita di dunia ini. Maka iman itu harus meningkat dan meningkat. Apalagi semakin tua, semakin kemudian mendekati sebuah kematian, maka perlu ada tajdidul iman. Ya, perlu kita memperbaharui keimanan kita supaya kelak pada saat nanti, ya, di saat-saat kita mendekati, ya, kematian kita nanti insya Allah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang penuh dengan ketentraman, wahai jiwa yang penuh dengan keikhlasan, menerima dengan penuh keimanan. Maka pada saat itulah dipanggil dengan lemah lembut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, ayo pulang, ayo balik, irji'i ila rabbiki, pada Tuhanmu. Ini yang manggil ini mungkin para malaikat, ya. Malaikat, yaitu an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhan, ya, Tuhanmu. Kenapa ki itu kan perempuan, ya. Artinya mukhatab yang kedua untuk jenis perempuan, ki. Kalau ka itu kan mukhatab atau kata ganti kedua untuk laki-laki tunggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena di situ tuh ada an-nafsu. An-nafsu itu adalah cenderung jenisnya itu, ada jenis katanya, jenis kata ini dalam bahasa Arab itu adalah jenis kata perempuan atau muannas, ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. An-nafsu, padahal bentuknya tanda-tanda muannasnya enggak ada, ya, enggak ada tak marbuto, tidak ada, tapi an-nafsu. An-nafsu, jadi ini disebut dengan muannas majazi,
Jadi muannas kiasan lah, muannas majazi. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Maka kata sifatnya mutmainnah, bukan mutmain gitu ya. Ya ayyuhatan nafsul, maka panggilannya pun juga pakai ta juga. Ya ayyatuha. Tu pakai ta juga di tengahnya. Tidak ya ayyuha. Ya, tidak, tapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Mengapa jiwa itu ya dalam bahasa Arab menunjuk kepada bentuk muannas, artinya seperti layaknya perempuan. Ya, perempuan itu kan lebih sifat halusnya, sifat lemah lembutnya yang tampak. Ya, ya beda. Ya ketika Allah dalam kitab ya, dalam kitab Al-Qur'an terutama ya, gitu kan seperti kayak misalnya malam. Itu laila itu kan kadang-kadang malam itu dianggap jenisnya itu ya itu perempuan, jenis perempuan. Tapi kalau siang an-nahar itu jenis mudzakkar, laki-laki. Artinya apa? Itu bisa mengambil ya bahwa kalau malam itu ya tunjukkan sifat keperempuanmu. Ya, tunjukkan sifat halusnya, sifat lemah lembutnya, untuk kemudian tunjukkan sifat ya perempuan, yaitu menangis bisa di malam hari, menangislah kepada Allah untuk salat tahajud, makanya lail. Tapi an-nahar siang itu mudzakkar, artinya laki-laki. Tunjukkan sifat kelaki-lakianmu, kejantananmu untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk bertebaran di muka bumi ini. Jadi an-nahar. Jadi luar biasa kalau kita bisa lihat ya dari dari segi bahasa Arab. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ya. Makanya irji'i ya, anti irji'i, bukan irji ya. Kalau laki-laki ka irji, tapi ini perempuan, irji'i ila rabbiki ya, maka ya an-nafsul mutmainnah dianggap perempuan. Dan an-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, ya dianggap itu ya hidup, ya hidup. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, bukan nama yang disebut itu, yang dipanggil pada saat itu, bukan nama, ya bukan gelar yang disebut, bukan. Tetapi yang dipanggil wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada saat itu yang dipanggil bukan nama, tapi ada wahai jiwa yang irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya, radiyatan, dalam penuh kerelaan, dalam penuh keridhaan, ya senang, bahagia, radiyatan mardiyah. Ya, penuh dengan kerelaan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan keridhaan, luar biasa. Ya kata ridho itu kan kumpul di situ ada cinta, kumpul di situ ada rela, kumpul di situ senang. Jadi maknanya banyak. Kalau ada kata misal dalam hadis itu ya, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho itu lebih tinggi ya, ridho Allah. Jadi keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Ya itu ya, kalau orang tua tidak ridho, aduh, itu tidak hanya tidak suka ya, tidak hanya tidak senang, tidak hanya tidak ikhlas gitu ya. Tapi semua ngumpul dalam situ. Ya tidak tidak cinta, ya tidak senang, ya marah. Nah itu. Maka jangan sampai kita kemudian tidak sampai jangan sampai membuat orang tua kita itu marah. Jangan sampai membuat orang kita itu sakit hati. Jangan sampai kita membuat orang tua itu tidak suka dengan kita. Maka menjelang kita menghadapi bulan Ramadan,
tajdidul iman, memperbaharui iman kita itu diantaranya adalah yang paling pertama ya, boleh juga kita ya buatlah orang tua kita senang. Kalau orang tua kita masih ada, datangilah orang tua kita kemudian sowan kepadanya, minta maaf kepadanya. Ya, kalau misalnya sudah wafat, kirimkanlah doa kepadanya. Ya, kirimkanlah doa. Kita buatkan, misalnya kita sedekahkan sesuatu untuknya, itu semua itu semacam keredaan ya. Artinya sebagai berbaktinya kita, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, maka berbaktinya kita kepada orang tua kita ya, supaya Allah meridhoi kita, maka kita harus juga ya jangan melupakan misalnya sedekah untuk orang tua kita. Mungkin kita melakukan, barangkali pada saat itu dia lagi sedang sakit, ada beberapa sholat yang ditinggalkan oleh almarhumah orang tua kita, boleh kita menggantikannya. Ya, kita niatkan bahwa sholat, setelah kita sholat kita sendiri, kalau kita sholat untuk disampaikan untuk menggantikan sholat orang tua kita, boleh jadi pada saat ya dia sedang sakit, ada apa ya sedang sakit, kita kan mungkin jangan-jangan kita sedang sibuk dengan ini, akhirnya lupa juga kan gitu ya sholatnya gitu dan sebagainya. Itu sebagai itu. Jadi tajdidul iman ya, memperbaharui iman itu diantaranya juga ya, karena disebutkan di dalam ini ya, bahwa kita mulailah mendekati orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita. Karena di dalam Al-Quran kan sebanding itu ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, bersembahlah Allah, jangan kau sekutukan ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya, orang tua yang telah merawat kita, yang mendidik kita dari mulai kecil, dan itu tentunya ya ada semacam ya bukti ya bahwa kita tunduk, maksudnya kita tunduk kepada Allah, maka kita realisasikan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Tajdidul iman disebutkan oleh seorang ulama ya, di antaranya yang setelah ini, yang nomor selanjutnya yaitu yakin. Keyakinan ini perlu dimantapkan kembali. Yakin, wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan adanya hari akhirat kita yakin. Ya, karena kita hidup di dunia ini pasti ada itu ya, mungkin di dalam hati, dalam benak kita ya, ada saatnya kita lagi mungkin iman sedang turun, maka keyakinan kita ini berkurang. Mungkin ya keyakinan kita berkurang, sehingga kita misalnya ya mungkin ada keraguan sedikit ya, tidak banyak ya, itu kan, ini kira-kira nyampe enggak nih sedekah saya, apa kira-kira bagaimana keimanan ini. Maka keyakinan ini penting. Yakin itu apa sih sebenarnya? Ya, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita kalau nggak yakin, iman ya beriman, ya semua orang percaya, tapi keimanan itu harus dibarengi dengan keyakinan yang penuh, ya keyakinan yang penuh dan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpuasa, dan kita yakin apa yang diperintahkan Allah tidak akan menyakiti kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak akan menyusahkan kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak akan ya membuat kita itu ya sengsara gitu. Tidak mungkin. Ya. Ada sebagian ya orang-orang di luar sana gitu mengatakan, ngapain puasa? Itu kan sengsara saja, membuat sengsara diri. Ya, ada yang berpendapat seperti itu ya. Ya, padahal
itu ada manfaatnya. Maka yakin dengan penuh sungguh-sungguh bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillahnya kita punya ya ibadah puasa wajib ya. Dari 12 bulan Allah pilih bulan Ramadan ini. Bulan yang di dalamnya ya diturunkannya awal Al-Qur'an wahyu ya, wahyu yang pertama surat Al-Alaq ya ayat 1 sampai 5. Dan disitulah menunjukkan kita harus ingat pada saat masuk bulan Ramadan maka jangan lupa juga dengan Al-Qur'an. Jadi semua jadi amalan kita. Jadi kita yakinkan bahwa kita yakin apa yang diperintahkan oleh Allah tidak akan menyusahkan kita, tidak akan menyulitkan kita, dan tentunya akan membuat manfaat bagi kita, dan tentunya akan membawa ya diri kita menjadi lebih baik, keimanan kita semakin meningkat dengan keyakinan itu. Keimanan kita semakin meningkat sehingga nanti saat kita keluar dari bulan Ramadan ini ya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Menjadi pribadi yang bertakwa pun tetap harus kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai bimbingan kita. Ya, terus menerus jangan sampai kita lepas. Ya, sedikit aja kita melupakan Al-Qur'an, pasti ada rasa hati itu tidak enak. Pasti ada sesuatu yang kayaknya kurang. Pasti ada sesuatu yang kayaknya ya Allah, saya kayaknya lagi jauh nih dengan Allah. Nah, di saat inilah maka yakin. Nah, untuk tajdidul iman, memperbaharui iman, perlu di dalamnya ada keyakinan. Nah, selanjutnya yang ada satu ulama mengatakan untuk supaya bisa memperbaharui keimanan kita ini sebelum kita masuk bulan Ramadan adalah taslim, menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya, menyerahkannya. Hanifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin ya. Hanifam muslimah. Ya, kita itu tunduk dan patuh ya. Muslimah, Islam. Islam itu kan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Dan kita termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita semuanya di bulan Ramadan ini sehingga agar keimanan kita tetap juga akan terbaharui. Jadi kita serahkan semuanya ya, jangan kita ragu-ragu, maka kita serahkan. Dan kita, Islam itu apa sih artinya? Kalau secara bahasa apa ya? Ada satu pendapat ya mengatakan al-Islamu huwal khudu'u wal inqiyatu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Islam itu adalah tunduk, patuh, merendah diri ya dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-inqiyadu ya, jadi tunduk dan patuh. Ya, wal khudu' ya, tunduk dan patuh. Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa yang juga Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan juga. Dan Rasulullah sendiri melakukannya, memberikan contoh. Beliau adalah semacam ya prototipe kita untuk kita mencontoh. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih di antara seluruh manusia kala itu di tahun dia 570-an ya kelahiran Nabi ya. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad orang yang terpuji. Allah menyebut Ahmad orang yang terpuji juga. Ya, artinya orang yang terbaik. Pilihan Allah yang menjadi prototipe kita. Ya. Tidak ada alat-alat teknologi, tidak ada alat-alat ya yang kayak internet dan sebagainya. Tapi terus menerus itu terjalin dan tersimpan rapi di dalam benak
orang muslim. Sehingga turun temurun sampai sekarang 1700 ya tahunan itu. Kita masih meyakini keimanan kita, meyakini keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kita meyakini dengan keimanan kita akan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka di sini perlu kita adanya semacam penyerahan diri. Wa ana minal muslimin. Ya, Islam kita serahkan. Maka dalam penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, hati kita harus damai, tentram. Pikiran kita harus damai dan tentram. Pergerakan perilaku kita pun juga harus salam, memberikan keselamatan. Tidak hanya keselamatan bagi diri kita, keselamatan keluarga kita, tapi keselamatan orang lain dan juga keselamatan makhluk yang ada di sekitar kita. Itu yang disebut dengan as-salam, keselamatan. Allahumma antas salam. Wahai ya Allah, engkaulah ya kesejahteraan itu. Bagi engkaulah segala kesejahteraan itu. Wa minkas salam. Dan darimulah segala kesejahteraan dan keselamatan itu. Kedamaian, keselamatan. Assalam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Dan hanya kembalinya kepadamulah semua kesejahteraan, semua keselamatan, semua kedamaian. Ya Allah, ya ilaikas salam. Ya fahayyina. Ya fahayyina bis salam. Dan hidupkanlah kami ya Allah dengan penuh keselamatan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman. Wa dakhilnal jannata darussalam. Dan akhirnya ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga yang disebut dengan kampung keselamatan, yaitu daerah keselamatan, negeri keselamatan, negeri kedamaian, surga jannatun naim, ya surga jannat, ya darussalam. Darussalam itu kan negeri keselamatan, negeri penuh dengan kedamaian, negeri penuh dengan ketenangan, negeri luar biasa. Ya, makanya kita minta keselamatan dari Allah SWT. Dan di salam itulah ada penyerahan diri kepada Allah. Nah, penyerahan dirinya ini perlu ya untuk memperbaharui keimanan kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, tadhiyah, yaitu pengorbanan. Karena pengorbanan ini penting. Bagaimana kita bisa merealisasikan keimanan dan keislaman kita? Ya, keimanan. Ya, pertama kan kita keyakinan kita, kemudian keislaman, penyerahan diri kita. Kalau kita tidak ada pengorbanan, kita masuk ke bulan Ramadan, kita korbankan waktu kita korbankan harta kita korbankan kemudian pekerjaan kita di dunia ini, kita korbankan waktu, terutama yang paling penting. Ya, kalau kita tidak korbankan waktu kita akan susah untuk melakukan puasa, susah untuk mengisi puasa dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang namanya sholat, kalau datang ke masjid, kalau kita tidak mengorbankan waktu, mungkin kita sekarang lagi tidur di rumah, kita sedang enak-enaknya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu ini mengorbankan waktu duduk di sini. Pak, ini mengorbankan waktu. Ya, bayangkan mengorbankan waktunya di sini. Harus ada mengorbankan. Sedekah pun harus ada mengorbankan waktu, ya. Kita mengorbankan uang kita. Berat rasanya kita melepaskan uang yang sudah kita pegang di tangan kita. Tapi kalau kita tidak korban, harus ada at-tadhiyah, pengorbanan dari kita. Kita korbankan sedikit uang kita korbankan harta kita untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan kita ini kemudian terbaharui. Sehingga pada saat kita keluar di bulan Ramadan, kita senantiasa bisa menjaganya,
keyakinan, penyerahan diri, dan juga pengorbanan kita terus terasah. Sehingga kita insya Allah nanti kemudian menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah SWT. Cukup kali ya? Cukup langsung begini ya. Udah langsung otomatis deh cukup. Baik, itu saja. Jadi ini oleh-oleh ya untuk menuju kita bulan Ramadan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam memperbaharui keimanan kita. Yang pertama adalah keyakinan kita, yang kedua adalah taslim, penyerahan diri kita, dan yang ketiga adalah at-tadhiyah, pengorbanan kita dalam untuk memasuki bulan Ramadan dan dalam beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Kita memasuki bulan Ramadan insyaallah dengan penuh kedamaian, dengan penuh keselamatan, dan dengan penuh kekhusyuan, dan tentunya kita menjadi pribadi yang nanti kelak akan dikhususkan masuk ke dalam surga ya, dalam melalui pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Di situ kita insya Allah akan masuk sebagai bukti daripada puasa kita ini yang dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.